Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seli Aiparoma dengan NIM B1B1230008. Di sini saya memenuhi tugas tata kelola keuangan. Langsung saja ke materi kita. Yang pertama itu ada apa itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Yuk kita simak penjelasan di slide berikutnya. Pengertian anggaran. Yang dimaksud dengan anggaran atau budget ialah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana, penerimaan, dan pengeluaran suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas tahun kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Januari dalam 1 tahun yang bersangkutan. Jadi, tetapi ada pula yang dimaksud dengan tanggal akhir pada tanggal 31 Maret berikutnya seperti dalam masa periode baru. Lanjut yaitu APBN pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu pada masa Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Di sisi penerimaan, pengelompokan dibedakan menjadi kelompok penerimaan dalam negeri atau penerima rutin dan kelompok penerima pembangunan. Dan di sini pengeluaran juga dikelompokkan menjadi kelompok pengeluaran rutin dan kelompok pengeluaran pembangunan. Adapun pengeluaran rutin dibedakan menjadi pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja dan barang, subsidi daerah otonom, serta pembayaran bunga dan cicilan utang, dan lain sebagainya. Dalam anggaran belanja atau APBN, pegawai merupakan bagian yang dominan, diikuti dan dianggarkan subsidi daerah atas belanja dan barangnya. Selanjutnya adalah anggaran belanja pembangunan tercatat pos pembiayaan rupiah dan pos pembangunan proyek. Materi selanjutnya yaitu APBN menjelang akhir masa Orde Baru. Yang pertama ada APBN tahun 1997 sampai 1998 menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pos penerimaan dalam negeri dikelompokkan menjadi pos penerimaan dari minyak bumi dan pos penerimaan di luar minyak dan alam gas. Penerima di luar minyak dan alam gas sebenarnya berupa penerima yang berasal dari pajak, di antaranya berupa pajak penghasilan, pajak pajak pertambahan nilai, terus cukai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan. Penerima bukan penerima bukan pajak PNBP dan laba, yakni bersih minyak atau pembangunan, tetapi berupa bantuan program dan bantuan proyek. Terus yang kedua ada APBN masa Orde Otonomi Daerah. Berlakunya sistem desentralisasi pemerintahan dengan sistem daerah otonomi di sisinya pengeluaran pemerintahan. Tampak bahwa pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pengeluaran untuk pemerintah pusat dan pengeluaran untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah untuk memberi pusat terdiri pengeluaran untuk belanja pegawai, pengeluaran belanja barang, pengeluaran belanja modal, terus ada pembayaran subsidi. Ada pula pembayaran untuk subsidi terdiri dari pembayaran untuk subsidi bahan bakar minyak atau BBM, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja lain sebagainya. Kemudian pengeluaran untuk daerah dibedakan menjadi pengeluaran dana pembangunan dan otonomi khusus menjadi pengeluaran dalam pos dana perimbangan dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk dana hasil dan dana alokasi umum dan pengeluaran untuk dana alokasi khusus. Lanjut. Lanjut materi selanjutnya yaitu kebijakan anggaran, yang mana pada umumnya anggaran dapat dipakai sebagai alat untuk memengaruhi kecepatan peningkatan pendapatan nasional, memperluas kesempatan kerja, maupun mencapai distribusi penghasilan yang menetas dalam suatu negara. Adapun mengenai anggaran, yang mana dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang bersangkutan. Dalam keadaan deflasi, di mana harga umumnya turun, biasanya dipergunakan anggaran defisit. Dalam keadaan inflasi dipergunakan anggaran yang infus, dan dalam keadaan nominal digunakan anggaran yang seimbang. Jadi, jelasnya anggaran dapat digunakan sebagai alat politis fiskal atau kebijakan fiskal. Yang pertama ada
Perekonomian tertutup, dalam perekonomian tertutup belum dibicarakan sektor perdagangan luar negeri yang seringkali merupakan sektor pentos yang mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Yang yang pertama ada anggaran belanja tapi tidak seimbang. Anggaran belanja tidak seimbang ini biasanya dipakai sebagai alat dari Convestor politi atau political politi, politik anti yang ditempuh dengan jalan mengubah-ubah besarnya pengeluaran pemerintah dan pajak dan tujuannya untuk mau melunakkan atau menghasilkan dan kesempatan kerja. Terus ada lanjutannya yaitu ada anggaran belanja yang seimbang. Anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak dan sejenisnya. Kalau pajak di sini bersifat lump sum dan setiap pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan penerimaan pemerintah dari pajak, maka kebijakan ini akan menaikkan penghasilan sebesar atau satuan. Terus lanjut materinya yaitu kebijakan APBN dan pengalaman di Indonesia. Bagian ini akan melihat peran anggaran pendapatan base negara APBN Indonesia dalam melayani tugas pembangunan khususnya mengenai dasar-dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyusun APBN serta bagaimana pengaruh dari APBN tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Pengalaman sebelum Orde Baru itu telah memberikan pelajaran pada bangsa Indonesia bahwa kebijakan pembelanjaan defisit telah membawa perekonomian ke dalam inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian itu tidak seimbang dan justru kemacetan yang diikuti oleh kekacauan sosial dan politik. Pada masa itu, pembangunan tidak terjadi inflasi atau diganti dengan spekulasi dengan semua prasarana jalan raya, pelabuhan, listrik, irigasi mengalami kerugian yang sangat parah. Yaitu dari pengalaman tersebut, maka Orde Baru mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dan menerapkan anggaran belanja yang seimbang, yang dinamis, serta melandaskan kebijakan-kebijakan pembangunan ini di atas teologi pembangunan atau stabilitas nasional atau pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Tujuannya agar ingin dicapai oleh pembangunan ekonomi Indonesia serta melandaskan kebijakan pembangunan ini berperan dalam menentukan kebijakan anggaran tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Jadi, terdapat kaitan melingkar yang satu sama lain. Terus kaitan antara landasan dan tujuan pembangunan. Kebijakan anggaran tampak telah diyakini sebagai salah satu alat yang dapat dipakai untuk memengaruhi struktur perekonomian negara. Kegiatan pembangunan akan sangat ditentukan oleh tujuan akhir yang ingin dicapai oleh upaya pembangunan serta dana yang tersedia dalam perekonomian, baik yang berada di tangan individu maupun swasta atau di tangan pemerintah langsung. Alokasi dana pemerintah tercermin dalam APBN yang berbagai peran sebagai alat pengatur prioritas pembangunan dengan pertimbangan, yaitu tujuan-tujuan yang ingin mencapai oleh suatu usaha tersebut, yaitu adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Pola anggaran pendapatan dan belanja negara seperti telah diketahui, penyusunan APBN termasuk oleh ke dalam perencanaan atau administrasi negara. Fungsi administrasi negara yang lain di samping fungsi perencanaan adalah fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Dalam menyusun suatu anggaran harus dilihat antara kaitan dana-dana yang akan dikeluarkan yang bertujuan akan mencapai suatu anggaran yang memiliki fungsi administrasi keuangan atau fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Terus ada pengaruh kenaikan atau penarikan pajak dalam APBN pemerintah Orde Baru, penerima dalam negeri dapat dibedakan menjadi penerima dari pajak, penerima dari bukan pajak, serta pelita 1 sampai sekarang penerima yang berasal
dari pajak selalu mendapatkan tempat yang sangat dominan dalam seluruh penerima rutin. Penerima pajak pada tahun 1969 sampai 1970 sebesar 99% dari penerima rutin, yakni kalau dihitung atas berdasar dasar seluruh penerima atau penerima rutin dan pembangunan, maka penerima pajak juga masih sangat menonjol pada tahun 2010. Karena itu, layak bila kita melihat pengaruh atau pemungutan pajak itu di dalam perekonomian. Terus yang selanjutnya yaitu pengaruh penarikan pajak, yakni dalam suatu pembangunan, pemungutan pajak tersebut dapat dilihat dari bagaimana pengaruh pajak tersebut kepada atau kemauan untuk bekerja dan menyediakan investasi. Oleh karena itu, pemerintah dalam usahanya yaitu meningkatkan penerima rutin lewat perpajakan. Jangan sampai mengurangi kemampuan dan kemauan masyarakat untuk bekerja maupun berinvestasi. Pada umumnya, pemungutan pajak ini mengurangi kemampuan kemampuan atau berproduksi dan berinvestasi, tetapi dapat pula sebaiknya, yaitu mendorong produksi atau investasi. Hal ini tergantung pada jenis pajak dan objek pajak yang bersangkutan. Terus selanjutnya yaitu pengaruh pemerintah ini yaitu semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan didukung oleh penerima pemerintah, baik yang berasal dari penerima rutin maupun penerima pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas, dan program-program pembangunan untuk setiap tahun anggaran. Dalam struktur perekonomian yang baru strategis, kebijakan APBN harus disesuaikan dengan melihat sektor-sektor mana yang memiliki potensi sebagai sumber penerimaan negara, yang utamanya sektor-sektor mana yang harus lebih didorong perkembangannya guna mencapai adil makmur berdasarkan Pancasila. Dalam perekonomian, dalam era reformasi atau otonomi daerah, APBN dapat direvisi dan mengubah asumsi-asumsi variabel ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar prediksi perekonomian dan APBN. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.